Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol Santai Podcast. Dan kali ini cuma sama gue, Bram Herlambang. Gue ada di Rapi Film karena kita akan ngomongin film Sakaratul Maut dengan para pemainnya. Jadi ini ada Kak Dela, Kak Indah, dan Kak Mariam. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan kita yang datang kali ini ke sini untuk ngobrol sama kakak-kakak pagi-pagi ya. Sangat pagi. Pas datang tadi obrolan pertama dengan Kak Indah adalah ini kayak orang kantor ya kita ya, Kita pagi kayak banget datang. kalian kantor banget nih. Tapi Oke, mantap, oke. nggak apa-apa. Nah ini jadi kalau di trailer itu kan Kak Dela, Kak Indah ini kayaknya interaksinya cukup intens gitu ya. Iya. Kamu kayaknya galak banget, kamu sebagai anak terakhir apa kedua sih? Kita tuh dua Oh, bersaudara. dua bersaudara. Iya. Tapi Aku- lebih pasrah kayaknya ya. Di trailernya ya aku lihat ya. Pasrah sih mungkin bisa dibilang pasrah ya, tapi kayaknya si Retno di sini tuh berusaha untuk tidak menambah masalah kali ya. Jadi kayak berusaha untuk menanggapi semua orang aja. Kalau misalnya Mbak Wati sedang marah, ya udah aku nggak berusaha untuk menimpal balik dan membuat suasana menjadi kacau kali ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dia itu berusaha untuk memayungi semua orang aja gitu. Wow, ini karakter anak kedua pada umumnya ya. Sepertinya ya. Seperti- Jadi kayak ya udah ikut-ikut aja. Yang paling zen dia. Iya. Tapi bebannya paling berat nggak? Kayak anak kedua pada umumnya gitu. Apa? Bebannya paling berat nggak? Biasanya kan ngurus orang tua Iya, yang benar, lebih benar. perhatian di Bebannya rumah. pasti berat banget lah, karena kan mau nggak mau kita tuh seakan-akan kayak nggak punya nggak punya pandangan kali ya. Jadi karena dia marah, ini marah, dan kita tuh kayak menampung semua orang gitu ya. Jadi kayak bebannya mungkin perasaannya aja sih lebih ke dalam kali ya. Oke. Jadi menerima dan mencoba paling tenang ya di depan semuanya. Paling tenang. Oke. Saya tanya kakak sulungnya yang agak galak kayaknya ya. Semua orang diberantemin kayaknya di trailernya. Emang sebegitunya? Segitu strongnya atau karena tekanannya? Tekanan Itu situasi? sebenarnya gimana ya? Dia tuh tegas, bukan galak sih, dia tuh tegas. Dan dia itu tipe yang nggak bisa basa-basi sebenarnya. Kalau emang dia nggak suka ya nggak suka gitu. Oke. Dia bukan tipe yang kamu cantik sekali bajunya, enggak. Kalau ketemu temen Nggak gitu, bisa, gitu. "Oh, kamu Emang- cantik banget." Enggak kamu gitu. Iya. Oke. Dia tuh sebenarnya kalau sama Indah beneran kayak kakak, kayak emang sayang banget dia sama Indah gitu loh. Kok sama Indah? Tapi apa Wati, Retno, dan Bu Giem. Sama Retno. Kebawa kan? Iya, sama Retno emang sayang banget sebenarnya gitu kan, karena kan emang kita berdua terus tiba-tiba muncullah ibu tiri beserta adik tiri kita yang cukup Oke. nyebelin. Itu kalau yang di trailer yang bahasa Jawa nama kamu berantem itu ya Kak? Iya. Yang cowok itu ya? Itu saudara tiri kita. Saudara tiri kita gitu, anaknya Bu Giem. Tapi hitungannya umurnya sama dengan siapa? Pantarannya siapa? Deketan sama enggak Deketan sama aku. deketan Berarti sama kalau tiga bersaudara harusnya Aku paling bungsu ya. dia tengah, si anak tiri Iya, itu. iya, iya. Oh, oke. Anak tiri Bu Tiri ya? Gitu. Oke. Jadi emang di awal emang dari awal aku emang udah tidak suka dengan keberadaan mereka gitu loh. Dari awal gitu. Jadi ya emang hubungan kita nih cukup complicated lah di dalam rumah ini gitu. Oh, satu rumah? Dua ibu? Maksudnya dalam satu keluarga ini. Lingkungan. Kalau Oke. aku udah berkeluarga kan, jadi aku tidak tinggal di rumah Pak Wiryo. Bu Giem juga nggak tinggal di situ karena kan masih ada ibu kita. Oh, Ibu saya iya. dan Ibu Wati sama Retno. Retno. Gitu. Tapi yang tinggal sama ibunya Retno atau Wati? Oh, oke. Biasalah. Anak terakhir suruh jaga rumah. suruh Jaga orang rumah. tua. Parah. Parah nih. Pertama tiba-tiba keluar. tapi yang pendidikannya paling tinggi akhirnya Retno. Iya, karena itu ya, kakak pertama udah menikah dan punya anak, kayaknya untuk melanjutkan sekolah lebih baik anaknya yang disekolahin ya. Oh, oke, Sedangkan oke, aku oke. masih bisa kuliah dan cari tempat kerja yang lebih baik gitu.
Padahal biasanya kalau kayak gitu anak pertama ya, yang sekolahnya tinggi, adiknya. Biasanya. Kita lupakan itu. Nah sekarang ke Bu Giem. Jadi sebagai ibu tiri, sebagai yang anaknya nyebelin banget di trailer itu, gitu ya. Itu gimana? Apa namanya? Karakternya emang troublemaker apa gitu loh? Anaknya? Ibu dong, Bu Giem dong. Enggak, Bu Giem sih baik-baik aja sebetulnya. Tapi kompor. Enggak. Bu Giem baik banget, pengertian sekali. Mungkin ada rasa malu juga sebetulnya karena anaknya troublemaker. Oh sih. Gitu, yang baru hijrah ya. Ceritanya gitu ya. Karakternya dia tuh yang dulu tuh apa ya, suka bergaul dan lain-lain, terus tiba-tiba berhijrah lagi gitu. Jadi kayak tiba-tiba menjadi ustadz gitu loh. Oke. Tapi Ustadz kaget. beneran, tapi semacam dia lebih dalam aja untuk ke agama gitu. Tapi secara karakternya jadi sok tahu. Iya, jatuhnya gitu. Karakternya, aku tuh nanya ngalamin. karakternya. Si ibu ini karena kan dia bangga ya akhirnya Pak Wir bisa memberi Pak Wiryo anak laki-laki. Oke, berarti masalahnya itu ya. Oke, baik. Udah clear. Menikah lagi karena tidak dapat anak laki-laki dari istri pertama. Oke. Itu sebetulnya, tapi juga ada rasa malu dan sebetulnya sayang ya sama anak-anak tirinya, cuma kan keadaannya kondisinya jadi agak ajaib sih buat terutama dengan Wati. Iya, karena kan konfliknya di situ. Aku merasa aku anak tertua dan Giem, Bu Giem dan Dena Tarjo Jo itu kan namanya. anak laki-laki. Jadi kayak warisan tuh kalau aku merasa itu sebagai hak anak aku. sulung ya. Kalau sebagai anak sulung gitu, kalau Tarjo ngerasa dia karena dia anak laki-laki satu-satunya harus di dia gitu loh. Tuh, tapi kan katanya ilmunya lebih banyak Tarjo. Konon. Ya. Jadi konfliknya tuh sebenarnya di situ. Oke. Nah, oke. Kalau gitu berarti setiap kalian itu seberapa besar kontribusi karakternya ke konfliknya? Aku mau ke Bu Giem dulu deh. Takut udah ngasih bocoran. Sayang, jangan. Tapi paling nggak ya supaya penonton kita juga penasaran nonton gitulah pada akhirnya. Ada sedikit usaha dari Bu Giem untuk ngomporin sesuatu. Ke si Tarjonya itu karena merasa berjasa tadi. Sebetulnya bukan ke Tarjo malah, ke Retno. Oh iya? Mari kita lihat. Berarti yang konfliknya paling tajam seharusnya cuma sama Wati ya? Sebetulnya sama Wati. Mencoba masuk ke Retno sebagai anak yang dianggap pendiam ini. Gitu, Retno? Kayaknya ada yang... Sebenarnya sih kurang lebih kayak gitu. Cuman emang posisinya Bu Giem ini kan kalau dia nggak ada juga konflik kita nggak akan setajam itu. Betul. Kalau cuman Mbak Wati sama aku dan Bapak pun juga kayaknya itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada Bu Giem gitu. Jadi emang konfliknya emang harus ada Bu Giem di antara kita semua supaya apa ya? Ada percikan-percikan. Iya, kayak cerita ini lebih menarik. Jadi kalau masakan biar pedes-pedes dikit lah ya. Iya, biar pedes-pedes asam gurihnya itu loh. Bu Giem nih bikin sebel tapi dicari kayaknya. Kalau dari Wati gitu kah? Temennya? Iya, kalau sebenarnya konflik utama dan yang menyulut dari api-api konflik ini sih dari Wati sih ya. Dari awal tuh udah menunjukkan rasa nggak suka sama keluarganya Bu Giem gitu dari awal gitu. Karena egonya sebagai anak pertama tadi ya. Iya dari awal dan kemudian bapak nggak ada makin lagi. Tapi di trailer koma kan? Koma, ya bapak koma itu makin lagi. Cuma kan di sini juga Wati itu sebenarnya dia apa ya karena tuntutan hidup juga kan. Jadi makanya tadi kan ditanya kenapa kok yang sekolah cuma Retno, Wati enggak karena kan Wati ini dia itu hamil di luar nikah sebenarnya. Jadi background karakternya. Jadi dia mau nggak mau
menikahi Walaupun mungkin mimpinya banyak ya. mimpinya banyak banget dan itu harus kandas gitu loh. Oke. Kandas gitu aja dan akhirnya dia cuma berakhir menjadi ibu rumah tangga dan ada warung di pasar. Jadi istilahnya tuh banyak hal yang sudah dia korbankan gitu untuk keluarga ini, sedangkan punya suami yang pengangguran. Oke. Kerjanya cuma main game doang. Nggak judul kan tapi. Lagi musim nih, ini bahaya loh. Wow. Bahaya. Jadi tuh dalam dirinya Wati sendiri tuh dia ngerasa kayak ya nggak adil Kejepit gitu ya. loh, kejepit gitu loh. Terus kayak makanya dia bersikeras kayak oh enggak, warisan ini buat aku, karena dia juga terlilit banyak hutang gitu loh. At Iya, least dia tuh kayak kalau di keluarga tuh dia justru dia adalah kepala keluarganya karena suaminya kayak nggak berguna lah gitu. Kepala keluarga di keluarga Di kecilnya keluarga atau kecil Pak Wiryo? aku. Di keluarga Pak Wiryo kecilnya juga? Wati enggak, di keluarga kecilnya Wati. Makanya itu yang menyulut konflik juga gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh dirunut juga di keluarga itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Semuanya tuh punya Asik. tujuan masing-masing. Dan punya motivasi punya melakukan. motivasi masing-masing. Begitupun Bugiyong, begitupun Tarjo sebenarnya kan. Tarjo kan juga sebenarnya nggak senyebelin itu juga, cuma karena tersulut api emosi yang sudah aku percikkan, jadinya seperti itu gitu. Jadi sebetulnya yang pengen digambarkan tidak ada orang jahat di sini, kayak di Naruto gitu misalkan. Jadi kan semua punya point of view masing-masing. Semua punya point of view pembenaran masing-masing, atas betul. karakternya gitu loh. Gitu kan? Sebenarnya ya kan, sebenarnya sama halnya kayak manusia, kita nggak ada yang jahat kok. Cuma kita punya purpose sendiri di kehidupan gitu, kayak kita punya goal sendiri sama kehidupan kita aja gitu. Atau merasa benar di universe-nya masing-masing. Betul. Kadang jahatnya cuma agak Bela diri. egois sedikit gitu. Kan biar penonton yang menilai nih siapa nih kira-kira jahat, siapa yang sebenarnya posisinya diuntungkan gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya di film ini kalau dikatakan ini horor gitu ya, tapi kemudian nuansa konflik keluarga yang cukup kental, mana yang lebih bisa penonton rasakan sebetulnya? Bu Retno dulu deh. Bu Retno? Saya Iya betul. Ibu. saya dipanggil ibu jadi kayak apa kebugian. Apa gimana Kak tadi? Jadi sebetulnya mana yang lebih kental terasa soal konflik keluarga atau horornya? Ya serunya film Sakaratul Maut ini ya, ini tuh beda banget sama film yang lainnya. Karena di sini tuh yang paling kuat sebenarnya cerita tentang keluarganya. Walaupun ini horor dibalut dengan horor, ambience-nya. Horor dibalut dengan horor. Walaupun ini horor, ambience-nya juga horor, tapi kita tuh punya cerita yang kuat gitu, punya tujuannya. Seperti Kak Dela bilang tadi, punya motivasinya semuanya gitu. Jadi itu sih sebenarnya drama keluarga yang ini yang paling kuat sebenarnya. Dan ini mungkin relate dengan kebanyakan orang masyarakat Indonesia kan? Saya rasa sih iya sih, karena mungkin beberapa daerah juga kayaknya pernah merasakan prosesi ini gitu, kayak Sakaratul Maut. Karena beberapa kali aku posting di media sosial, pasti ada aja yang komen kayak, Kak, aku pernah loh ngerasain ini, keluargaku tuh ngerasain ini loh, kakekku dulu tuh kayak gini, proses-proses seperti ini yang dilakukan gitu loh. Jadi relate banget sih. Atau berebut warisan itu kan kayaknya aman banget ya apalagi Bisik-bisik tetangga. Oh ini ada ya? Ada banget. Soal pergibahan ya udah. Pergibahan banget, apalagi orang lagi berkabung bisik-bisik tetangga tuh ada kan. Iya, tapi aku kalau baca sinopsisnya katanya gitu, ketika Pak Wiryo kecelakaan, koma, tapi tidak bisa meninggal, terus kemudian tetangga jadi ngomongin dan segala macam, itu menjadi percikan-percikan itu Percikan di banget, sini. iya percikan banget. Dan mereka kadang ngomongnya beneran kayak Nyindir di depan ya. tidak bisik-bisik tetangga dari belakang. Tapi sebenarnya juga potret keseharian kita juga kali ya, dimana kita mau ngapain aja kan pasti ada aja omongan-omongan tetangga atau orang-orang yang terdekat yang kayak merasa itu kenapa sih dia harus kayak gitu, atau emang dia udah kayak gini gitu. Terus kayak orang tuanya ternyata begini. Itu kan potret kehidupan aja gitu yang common yang kamu bilang gitu. Iya. Selalu ada orang-orang yang merasa
lebih tahu dari kita sendiri. Benar. Wow, si paling bener nih ya. Paling benar. Ya. Hashtag sih paling benar. Versi ibu-ibu Kampina di luar. Tapi artinya karakter-karakter kalian itu gimana sih? Maksudnya aku pengen masuk di masing-masing dari Kak Della, dari Kak Indah, dan Kak Mariam gitu. Masuk dalam karakternya. Hubungan antar keluarga, hubungan dengan ibu tiri. Bagaimana meresapinya itu? Masing-masing dari Kak Della dulu deh. Yang pertama Memasukankah misalkan kamu dengan saudaramu berantem di situ, Wah, aku atau memposisikan kamu sebagai anak pertama? sejujurnya aku anak tunggal. Jadi aku tidak bisa relate dengan hubungan persaudaraan. Kelihatan saya nggak riset. Sejujurnya aku tidak bisa relate dengan maksudnya kayak Konflik persaudaraan. seperti ini. Cuma yang pasti kalau untuk karakter Wati ini sendiri, yang pertama aku lakukan adalah mencoba dekat dengan Indah, maksudnya Indah in person gitu, supaya kita bisa dapat chemistry-nya gimana, kita banyak ngobrol lah waktu reading gitu. Terus Memposisikan sebagai kakak ya. sebenarnya kalau itu kayak nggak usah terlalu usaha ya, ternyata kita banyak banget kesamaan. Konyol berdua. Oh, nyambung ya, sefrekuensi. Iya gitu, jadi itu yang paling penting kan, dan yang lainnya ngikut biasanya gitu, maksudnya kayak oh ini purpose-nya si Wati itu apa gitu, terus mendalami lagi, oh ternyata dia tuh goalnya tuh seperti ini, oh dengan background story-nya seperti ini, karakternya dia tuh kayak gini, nanti enaknya gimana ya gitu, dari gesturnya dia, dari tone suaranya dia. Sebenarnya kalau itu dipermudah dengan logat, karena logat di sini pakai logat Jawa, jadi itu mempermudah untuk mencari karakter Wati ini sendiri gitu. Ketika udah berlogat Jawa, udah gampang sih masuknya ke Wati. Oh, jadi pintu masuknya di situ ya, untuk switch karakternya. Itu juga? Aku enggak lagi. Karena di sini aku harus bahasa Jawa, sedangkan aku bukan orang Jawa. Aku Itu tantangan kamu masuk karakter ya? tantangannya sangat paling besar, sampai aku kayak nanya, Kak ini beneran aku bahasa Jawa? Iya, bahasa Jawanya seperti apa? Maksudnya kayak segimana nih Jawanya nih, apakah kromo banget nggak nih, tau gak sih? Tapi untungnya di sini aku nggak terlalu banyak dialog, lebih banyak kayak ekspresi, tapi ekspresi yang dalam gitu. Terus ya paling sih berusaha untuk memahami situasinya kali ya. Kalau aku tuh tipikal yang selalu kayak gitu, kayak berusaha untuk. Tapi seorang Indahnya memang begitu. Kayaknya deh. Jadi banyak menganalisa atau overthinking sendiri Kayaknya gitu. tidak separah ini. Kalau aku sebenarnya begitu, tapi kayak udahlah capek gitu. Lebih santai. Jadi lebih santai. Kalau di sini kan Retno kayak berusaha untuk bener-bener usaha gitu, dia ke arah sana gitu. Jadi kalau omongan tetangga tadi, kalau seorang Indah, Cek aja. Cek aja. Kalau Retno enggak dong? Kalau Retno enggak dong? Kalau Retno Dipikir. pikirin sedikit gitu. Oke, Bugim. Sebenarnya sih aku berangkat dari memperhatikan interaksi mereka ketika reading. Oke. Nggak pernah juga kan ya, belum pernah tua jadi nggak tahu ya gimana rasanya. Iya. Kan ada pepatah katanya yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Betul. Wah, ini ibu-ibu 60 tahun menghadapi anak-anak yang kayak gitu kayaknya beda. Terutama dengan Wati. Asli reading pertama dipelototin sama dia lumayan juga ya, agak Allahu Akbar gitu. Berasa gitu. Tapi malah jadi memancing si game-nya keluar gitu. Aku sih happy banget ya ngeliat mengamati mereka berdua, dan paling sering berinteraksi tuh sebetulnya sama Wati, yang tegang-tegangnya sama Wati. Happy sih ya. Iya, seru-seru. Kok iyanya kayak cari validasi gitu bersama? Ya kan? Happy kan? Gak gua doang kan? Gitu. Tolong ya Mas. Sorry. Lupa lagi, tapi lupa ke bawah suasana. Sorry. Tapi peran Mas Tata sebagai sutradara di situ gimana? Apa untuk masing-masing karakter tuh Mas Tata ngasih contoh nggak sih, misalkan
Dia yang ngasih contoh jadi hantu. Enggak. Yang di trailer yang mukanya dipegang tangan hantu siapa sih? Retno ya? Kan ada kan ya? Retno. Oh iya, aku. Oh, iya. Yang hantu begini kan. Tapi kalian nggak ada yang jadi hantu kan? Enggak. Kita nggak pernah tahu. Nonton aja makanya. Harus nonton. Ini serius sangat apa ya? Ceritanya ada cerita di balik cerita lah. Yes. Sebenarnya ada satu karakter lagi yang kita harus ceritain. Indah. Ini beneran Indah. Oh, namanya Beneran Indah. ini. Nama Bukan karakter. Indah. Oke. Indah, tapi yang main Claresta. Itu juga lumayan tokoh sentral. Di mana di posisi di antara kalian bertiga? Ya di belakang dapur lah dia. Iya, betul. Jadi dia Dia pembantu keluarga ini. dia pembantu keluarga ini, tapi dia tuh kayak dari kecil dia diasuh sama diangkat anak sebenarnya sama Bu Wiryo dan Pak Wiryo gitu. Dan dia lumayan berperan cukup sentral juga di sini gitu. Karakter dia menarik banget. Ya. Makanya film ini harus ditonton. Enggak jahat. Jangan disebutin dong. Kan Enggak, mancing. yang menarik itu emang harus jahat. Kagak dong. Ya baik. Nah itu balik lagi tadi di Mas Tata memberikan contoh nggak misalkan masing-masing Bu Giem seperti apa, Retno seperti Wawati seperti apa. Seberapa Mas Tata itu memberikan ruang kepada karakter dan masing-masing kalian untuk membentuk si masing-masing ini. Mas Tata tuh sebetulnya memberikan ruang yang luar biasa ya. Membebaskan semuanya. Kita mau Jadi ngapain? boleh kamu terjemahin gitu Kak? Maksudnya Wati versimu dan versi dia ada diskusi dong berarti di antara Justru ada. Justru ada. Awalan tuh kita ngomongin soal visinya kan, goalsnya dulu gitu. Jadi terserah kita meng-create atau menghidupkan karakter masing-masing seperti apa. Yang penting goalnya sama. Tapi kan justru itu yang penting kan. Jadi kayak kita ngelukis lah. Setidaknya dia udah kasih kanvas, dia udah kasih warnanya nanti merah, kuning, hijau ya. Terserah kalian mau nambahin warna biru yang lain, ornamen yang lain terserah gitu. Tapi yang penting kita barengan nih warnanya merah, kuning, hijau gitu. Dia kayak gitu. Jadi yang penting goalnya sama, motivasinya sama. Nanti kita mau create seperti apa, dia membebaskan. Itu yang menyenangkan dia. Udah gitu kan dia orang Jogja Tulen asli. termasuk bahasa Jawanya. Termasuk bahasa Jawa. Jadi itu memudahkan kita juga ketika di set, ketika ada kata yang salah atau ini kayaknya nggak tepat deh, bisa diganti sama dia atau jadi enak. Dan filternya seberapa banyak tuh? Artinya ada pengarah untuk coach dialog? Ada juga coach coach acting kita sekaligus bahasa Jawa gitu, ada juga gitu. Tapi kan dengan dia orang Jogja asli, dengan film ini yang sangat-sangat nuansa khas Jogja banget gitu, vibe-nya Jogja. Dan kebetulan aku kan juga mama kan Jogja gitu, dan kecil aku lebaran pasti ke Jogja. Kamu kalau di Google tulisannya di Bantul ya lahirnya? Maaf, jangan di ini sama Wikipedia ya. Gue tuh kadang dari kemarin kesel banget nih, gimana sih caranya buat ngedit di Wikipedia? Tolong ya. Bukan di situ berarti ya? Bukan gitu. Jadi, nah itu dia apa namanya vibes Jogja itu sendiri tuh sangat kentalnya tuh berasa gitu. Dan itu yang bikin menarik di film ini. Gitu. Jadi kita bisa menyuguhkan sesuatu yang real seperti aslinya gitu. Jika itu terjadi di daerah sana gitu ya. Betul. Karena ini sebetulnya berangkat dari pengalaman keluarganya Mas Tata betul. Cuma nggak sama persis. Apanya yang sama? Bukan warisan, bukan. Tapi si Sakaratul Mautnya itu. Oh, termasuk yang apa? Bukan apa istilahnya? Apa sih ketempelan? Apa? Susah meninggal karena ada jinnya. Kalau di sinopsis kan gitu. Nah itu yang kemudian Mas Tata mengadaptasi dari cerita yang dia tahu gitu. Gitu. Makanya enak banget ya diskusi awal dengan dia tuh mateng gitu, enak gitu. Nah gimana tuh? Maksudnya diskusi kalian satu forum rame atau misalkan per pemain sama Mas Tata sebagai sutradara? Kita rame-rame. Jadi kayak FGD gini? Iya, makanya tadi aku bisa bilang kita bisa sama-sama menyatukan visi dan misi gitu. Karena kita barengan Dan hampir semua datang ya. Jadi semua datang. Jadi bisa kasih masukan satu sama lain, bareng-bareng. yang terutama yang berinteraksi sama karaktermu ya. Jadi pertemuan pertama bukan
langsung reading, tapi diskusi dulu, ngobrol dulu. Oke. Jadi ini apa nyamain perspektif ya? Iya. Gitu ya, semoga penonton yang nonton nanti tuh akan relate lah. Apalagi dengan konflik keluarga, kan kadang di dalam satu keluarga besar gitu pasti ada lah 1-2 keluarga yang emang nggak saling suka, tapi kita harus bertemu dalam situasi kayak lebaran gitu kan, kayak tapi nggak enak. Nah itu yang terjadi dengan Wati dan keluarganya Bugie. Oh, tapi satu grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp ya kan bisa kayak gitu kan, tapi nggak tau kan kayak ada konflik di antara mereka. Sering terjadi dan ini kirim stiker lucu aja lah. Iya, dan yang awal mula dibentuk ambience itu tuh Mas Tata yang bilang. Jadi kita langsung oh gitu, oke gitu. Iya. Memberikan gitu, contoh-contoh. Contoh-contoh seperti itu, kita tinggal menghidupkan ambience itu dengan karakter kita masing-masing. Oke. Nah kalau kalian sama aku bilangin main konflik nggak ya? Yang soal apa? Pegangan, ada jin yang susah meninggal. Cek kodam. Bentuknya apa? Kodam Gak apa? boleh bisa. Nonton dulu, baru kalian akan tahu tuh jin kodamnya apa. Benar. Surprise. Ini nggak perlu live TikTok ya, kalian nonton pokoknya. Yang jelas serem banget sih. Tapi kalau kalian punya pengalaman itu nggak sih, secara personal, maksudnya tahu orang atau mungkin ada. Sebenarnya kalau aku dengar kan zaman-zaman dulu banyak yang kayak gitu ya, orang punya pegangan segala macam, susah meninggal, butuh dilepas dulu dan segala macam. Diangkat dari situ kan Mas Atta juga ngomong gitu kan, zaman dulu kan banyak yang seperti itu. Lebih ke mereka dulu punya jin kodam itu bukan untuk ngilmu atau apa, tapi untuk proteksi diri untuk bisnis. Sebenarnya bisnis misalnya dari kan dari desa satu ke desa yang lain tuh jauh kayak seperti itu. Jadi kan banyak penjara atau apa, makanya mereka punya jin kodam itu untuk memproteksi, melindungi. Tujuannya tuh seperti itu. Begitupun dengan keluarga Mas Atta tuh dia bilang gitu kan. Dan sebenarnya Pak Wiryo pun tujuannya ini bukan untuk ngilmu yang intinya pertahanan diri dari situ sih sebenarnya backgroundnya. Nah biasanya kalau kayak gitu kan yang ku tahu dan ku dengar itu kan diturunkan. Betul. Nah ini akan masuk di konflik itu nggak? Akan. Terima kasih dijawab. Akan, tapi kan jadi pertanyaan terjadi nggak atau turuninnya ke siapa ya? Anaknya kan banyak. Anaknya 3 kan, tadi sama. Ya itu dia, ke siapa ya? Tarjo. Kan ke siapa itu yang akan jadi pertanyaan. Apakah Wati? Apakah Retno? Apakah Tarjo? Itu termasuk yang kalimat terakhirnya Pak Wiro yang bilang apa? Kalau kalian mau akan diturunkan yang di trailer. Ya itu ya? Iya. Oke. Terakhir deh dari masing-masing. Apa yang membedakan film ini dengan yang lain? Kalau penonton di awal sudah tahu bahwa judulnya Sakaratul Maut, apa yang bisa didapatkan penonton di luar dia tafsirkan judulnya? Bu Giem dulu. Hidup biasa-biasa aja lah. Bu Giem ya? Iya. Biasa aja lah. Gak usah yang aneh-aneh. Karena nanti sakaratulnya susah. Dan keluarga itu paling penting sih. Oke. Berapapun jumlah anggota keluarganya, tapi keluarga itu penting banget. Oke. Apa ya, Dirinda? Ya sih, sebenarnya kan karena pada akhirnya kan kita semua mati ya. Cuman kan kita nggak tahu tuh mau matinya kayak gimana. Dan mungkin kalau misalnya kita mau meninggal dengan husnul khotimah ya jangan yang begitu. bisa ke arah sana, dan mungkin juga itu kali ya, kayak keluarga itu sih, maksudnya permasalahan keluarga itu pasti nggak akan ada habisnya. Dan mungkin sisi-sisi kekeluargaan itu yang mungkin akan dipotret di film Sakaratul Maut. Oke. Mungkin yang membedakan film Sakaratul Maut ini dengan film-film horor yang lainnya adalah kesederhanaannya. Iya. Karena kalau nonton Sakaratul Maut nggak usah mikir sebenarnya, tinggal nonton aja, nikmatin kesederhanaannya, nikmatin
kengeriannya yang benar-benar apa ya, kalau aku sebagai ya orang Jogja lah istilahnya, sangat relate gitu dengan nuansa-nuansa Jogja itu. Nikmatin kengeriannya, nikmatin kesimpelannya. Kan sebenarnya konfliknya sangat simpel. Itu bisa terjadi di mana aja. Justru karena bisa terjadi di mana aja, itu yang ngeri gitu. Itu yang ngeri gitu. Jadi nikmatin saja kengerian ini dalam film Sakaratul Maut. Di tanggal 1 Agustus. 1 Agustus 2024 nonton di bioskop film Sakaratul Maut. Akan ada Kadela, Kak Indah, dan juga Kak Mariel. Terima kasih kakak-kakak sekalian, luar biasa senang banget bercanda-bercandanya, dan harapannya tadi lebih bisa keceplosan ya, tapi enggak. Tentu saja tidak. Kita lihat nanti. Oke teman-teman, terima kasih sampai sini dulu. Silahkan tulis di kolom komentar seperti apa komen kalian soal film ini, terutama kalau sudah nonton nanti, dan juga silahkan kasih masukan untuk di tema berikutnya dengan siapa lagi narsumnya. Sampai sini dulu Broskes episode kali ini. Gue Bram Herlambang, sampai jumpa. Selamat datang di Broskes Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di di podcast. Yeay!